声玄黄天尊。Jumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa misteri bab 211, Pemakaman. Di ruang bawah tanah Katedral Saint Helena, di ruang jaga di luar gerbang Canis. Leonard Mitchell bersandar di sandaran kursinya, kedua kakinya disanggah di atas meja. Pandangannya kosong tanpa fokus. Sekalipun dia sudah disembuhkan dengan sihir ritual, dia tetap tampak mengerikan, seakan-akan dia baru saja mendapat kesembuhan dari penyakit parah tanpa pulih sepenuhnya. Saat ini, para Beyonder yang kuat yang dikirim oleh Katedral Suci sedang membuat segel lain di balik gerbang Canis karena Abu Saint Helena telah hilang. Mereka memiliki pendapat yang saling bertentangan, beberapa ingin mengisi kekosongan kekuasaan menggunakan benda suci baru, sementara yang lain percaya bahwa tidak perlu bersusah payah. Bagaimanapun, bagi gereja Dewi Malam, benda suci itu langka dan sangat berharga. Yang mereka sarankan adalah menurunkan kehadiran Nighthawks di Tingen dan memindahkan artefak dengan karakteristik hidup atau artefak yang sulit disegel ke markas besar di Katedral Ketenangan di Keuskupan Backlund, hanya meninggalkan yang dapat dikendalikan dengan lebih mudah. Mereka bermaksud mengirim telegram untuk mengusulkan pertemuan para petinggi, untuk mendapat suara dari para uskup agung dan diaken tingkat tinggi. Leonard tidak tertarik dengan perdebatan ini. Ia merasa seperti mayat hidup, tanpa kesedihan, kegelisahan, atau kegembiraan. Ia mati rasa secara tidak normal. Ia tidak ingin menghadapi siapapun. Yang ia inginkan hanyalah menyendiri di sudut. Kadang-kadang, dia merasa bingung mengapa si pembunuh hanya mengambil karakteristik Beyonder milik Klein dan membiarkan karakteristik milik Kapten Dunsmith tetap utuh. Degup, degup, degup. Langkah kaki bergema di koridor. Seeka Trom, yang lengan kanannya telah diperban, muncul di pintu ruang jaga. Sementara Klein dan yang lainnya menyerang Megose dan berusaha menyelamatkan kota Tingen, dia dan para penjaga di dalam gerbang Canis bertempur melawan sebagian artefak tertutup. Jika bukan karena kedatangan tepat waktu dari para anggota Mandated Punishers dan Machinery Heavy Mine, atau kedatangan bala bantuan dari Katedral Suci, dia mungkin juga telah kehilangan nyawanya. Namun demikian, kiper yang sudah tua itu tidak bertahan sampai akhir. Ia berjuang sampai mati, karena panggilan tugas. Leonard, aku menemukan telegram yang tidak terenkripsi di kantor Kapten. Itu dikirim oleh Katedral Suci, kata Seeka Trom. Mata hijau Leonard bergerak sedikit, akhirnya menyala. Dia samar-samar teringat suara telegram baru yang masuk, tetapi pertempuran akan segera dimulai. Dia dan Klein tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Apa katanya? Leonard menyadari nada bicaranya serak tidak seperti biasanya. Seeka Trom yang berambut putih dan bermata hitam menjawab tanpa ragu, waspadalah terhadap Inche Zangwill. Waspadalah terhadap artefak tertutup 008. Inche Zangwill, uskup agung yang mengkhianati gereja, sang penjaga gerbang yang menggagalkan kemajuannya. Artefak tertutup 008, pena bulu biasa. Leonard bergumam pada awalnya saat dia mencari ingatannya, lalu dia memiringkan kepalanya ke samping. Tiba-tiba dia menyipitkan matanya, perasaan putus asa dan sedih lenyap dari tubuhnya. Jadi begitulah kejadiannya. Leonard menarik kakinya ke belakang dan berdiri, mata hijaunya menyala dengan penuh gairah. Dia menatap Seeka Trom dan berkata, saya bermaksud untuk mendaftar bergabung dengan Red Gloves.
Red Gloves adalah nama sandi untuk tim elit Nighthawks. Dalam keadaan normal, tim Nighthawk ditempatkan secara lokal dan memiliki wilayah di bawah yurisdiksi mereka. Mereka tidak diizinkan untuk menangkap penjahat di luar wilayah yurisdiksi mereka tanpa izin. Karena itu, beberapa pelaku kejahatan akan mengubah lokasi mereka setelah setiap kejahatan, sehingga sangat merepotkan bagi Nighthawks. Untuk mengatasi hal ini, Gereja Dewi Malam membentuk Red Gloves. Mereka adalah elit yang dipilih dengan cermat, beberapa bahkan memiliki benda suci yang tidak lengkap. Misi mereka adalah untuk memperkuat tim Nighthawk yang telah meminta bantuan, serta melacak dan menangkap pelaku kejahatan tanpa batasan apapun. Di beberapa kalangan, mereka juga disebut pengejar atau anjing pemburu. Red Gloves, tapi persyaratan terendah mereka adalah Sequence 7. Selain itu, bahaya yang dihadapi Red Gloves jauh lebih tinggi daripada Nighthawk Squad biasa, kata seekat Trom dengan khawatir dan ragu. Leonard tersenyum dingin. Saya akan segera maju. Matanya menjadi dingin. Dia mengatupkan giginya dan berkata pada dirinya sendiri, "Saya ingin balas dendam. Inci Zhangwil, kamu harus hidup sampai hari aku menjadi cukup kuat." Baiklah, Seeka tampaknya telah menebak pikiran Leonard. Dia mendesah, hampir setengah dari tim kita akan menjadi wajah baru. Jarang sekali melihat tim Nighthawk menjadi begitu hancur. Ekspresi Leonard menjadi gelap. Dia mengatupkan giginya dan bertanya, apakah mayatnya sudah siap? Ya, Seeka mengangguk samar. Leonard tiba-tiba melangkah menuju pintu. Saya akan memberitahu keluarga mereka. Aku akan menangani adegan yang paling tidak ingin aku tangani. Aku akan melakukannya. Di Daffodil Street nomor 2, Melissa duduk di sofa, memeriksa 3 tiket di tangannya. Ia melihat kata-kata, tanggal yang dicetak, dan nomor kursi. Benson duduk di sampingnya, mengamati adiknya sambil tersenyum. Posturnya santai. Tiba-tiba, mereka mendengar bel pintu berbunyi. Ding dong, ding dong. Melissa melirik pembantu mereka yang sedang sibuk, Bella. Lalu dia mengambil 3 tiket itu dan berdiri, tampak sedikit bingung. Dia berlari cepat ke pintu. Rambutnya yang hitam tampak lebih berkilau dari sebelumnya, wajahnya tidak lagi kurus. Warna kulitnya kemerahan, dan matanya yang coklat tampak lebih cerah dan bersemangat. Memutar gagang pintu dan membukanya, Melissa terdiam sesaat. Ia tidak mengenali tamunya, seorang pria muda berambut hitam dan bermata hijau. Ia tampak tampan, tetapi wajahnya pucat pasi. Tersembunyi di matanya adalah kesedihan yang mendalam. "Boleh aku tahu siapa kamu?" tanya Melissa, merasa agak bingung. Leonard secara khusus mengenakan jas formal hitam di atas kemeja putihnya. Dia berkata dengan suara serak, "Saya rekan kerja saudaramu, Klein." Jantung Melissa tiba-tiba berdebar kencang. Ia secara naluriah berjinjit untuk melihat ke belakang Leonard, tetapi tidak menyadari apapun. Dia berkata dengan nada bergetar aneh dalam suaranya, "Di mana Klein?" Leonard memejamkan mata, menarik napas sambil berkata, "Saya turut berduka cita. Saudaramu Klein tewas di tangan penjahat-jahat saat ia berusaha menyelamatkan orang lain. Ia pahlawan sejati." Melissa membelalakkan matanya perlahan, tubuhnya bergetar tak kentara. 3 tiket di tangannya jatuh tak berdaya ke lantai. Tiket-tiket itu menghadap ke atas dan memperlihatkan nama drama tersebut, The Return of the Count. Duduk di ruang tamu keluarga Moretti, Leonard tidak berani menatap langsung ke arah Melissa dan Benson. Namun dia tidak dapat menghentikan gambaran seperti apa wujud mereka agar tidak terlintas dalam pikirannya.
Gadis yang penuh dengan kemudaan dan semangat itu membuka matanya lebar-lebar. Dia tidak berbicara dan matanya tidak fokus. Keheningannya membuatnya tampak seperti boneka. Pria yang sedikit mirip Klein itu mempertahankan postur normal, tetapi dia akan linglung dari waktu ke waktu. Kata-katanya keluar perlahan. Itulah inti masalahnya. Saya sangat menyesal tidak dapat mencegahnya tepat waktu. Perusahaan keamanan Blackton, Departemen Kepolisian, dan mereka yang dibantunya telah menjanjikan kompensasi duka sekitar 6.000 pound. Kata Leonard sambil matanya bergerak cepat. Tiba-tiba, Benson memotong pembicaraannya. Suaranya serak saat bertanya, "Di mana jasadnya?" "Aku bertanya di mana jasad Klein?" Dia mengerutkan bibirnya dan berhenti sejenak. "Kapan kita bisa menemuinya?" "Di perusahaan." "Kau bisa menemuinya sekarang?" jawab Leonard, tak mampu menutupi kesedihannya. "Baiklah." Benson menggerakkan bibirnya yang kaku dengan susah payah. "Biar aku ke kamar mandi dulu." Tanpa menunggu jawaban Leonard, dia segera memasuki kamar mandi dan membanting pintu hingga tertutup. Dia berdiri di depan wastafel dan menyalakan keran, membiarkan air mengalir. Dia membungkuk dan berulang kali memercikkan air ke wajahnya. Saat dia melakukan itu, tindakannya tiba-tiba terhenti. Tidak ada yang berubah untuk waktu yang lama, yang tersisa hanyalah suara air mengalir yang bergema di kamar mandi. Beberapa menit kemudian, Benson mengangkat kepalanya dan melihat ke cermin. Ia melihat wajahnya dipenuhi tetesan air, kemerahan di matanya kini tak dapat disembunyikan. Beberapa hari kemudian, di sudut pemakaman Rafael. Setelah pemakaman Dun selesai, kerumunan berkumpul di depan batu nisan baru. Di batu nisan itu terdapat foto hitam putih Klein, foto yang sangat ilmiah. Melissa berdiri di depan makam, matanya tak fokus. Di sampingnya, Elizabeth terus menyeka air matanya. Leonard, Benson, Frye, dan Brett membawa peti mati dan berjalan mendekat, menurunkan peti mati ke dalam liang lahat. Setelah pendeta memberikan pidato penghormatan dan doa satu persatu, makam ditutup dengan tanah, menutupi peti jenazah hitam itu sedikit demi sedikit. Pada saat ini, Melissa berlutut dan melemparkan peluit tembaga yang ditemukannya di tubuh saudaranya. Leonard menoleh dan melihat pemandangan itu, hatinya berdesir. Namun, ia mengagumi betapa kuatnya gadis ini. Ia tahu bahwa gadis ini tidak menangis setelah menerima berita buruk itu. Sebaliknya, ia tetap diam dengan menyedihkan. Makam itu diratakan dan lempengan batu diletakkan di atasnya. Leonard melihat batu nisan Klein untuk terakhir kalinya. Ada 3 baris pada batu nisannya, kakak laki-laki terbaik, adik laki-laki terbaik, rekan kerja terbaik. Di tengah suasana duka, para anggota Blackton Security Company berangsur-angsur pergi. Selena dan Elizabeth juga berpamitan atas desakan keluarga mereka. Satu-satunya orang yang tertinggal adalah Benson dan Melissa. "Aku akan menyewa kereta kuda." Benson berada dalam kondisi yang menyedihkan, seakan-akan dia sudah lama tidak tidur. "Baiklah," Melissa mengangguk. Setelah melihat kakaknya pergi, dia berbalik untuk melihat batu nisan. Dia berjongkok dan membenamkan wajahnya di antara lengannya. Setelah terdiam beberapa saat, Melissa tiba-tiba mengomel, "Bodoh." Dia menangis terseduh-seduh, air matanya tak kunjung berhenti. Malam hari, di pemakaman Rafael, Azik yang berkulit tembaga berdiri di depan makam Klein sambil memegang buket bunga putih. Dia tidak berbicara lama sekali sampai akhirnya dia mendesah dan bergumam pada dirinya sendiri, "Maaf, aku terlambat 10 menit. Tapi kurasa aku tahu siapa orangnya."
Ia membungkuk dan meletakkan buket bunga sebelum berbalik untuk meninggalkan pemakaman. Ia juga meninggalkan Tingen, tetapi ia tidak mengambil peluit tembaga itu. Tempat itu sunyi dan tenteram di bawah cahaya bulan merah. Tiba-tiba, lempengan batu yang menutup kuburan itu terbuka. Sebuah tangan pucat terjulur dari tanah. Sebuah tangan terulur. Suara mendesing. Batu nisan disingkirkan. Tutup peti mati dibuka. Klein duduk tegak dan melihat sekeliling, kebingungan. Ingatannya masih terpaku pada pemandangan dengan sepatu bot kulit baru dan telapak tangan yang memegang guci berisi abu Saint Selena. Segala sesuatu setelah itu terasa seperti tidur tanpa mimpi. Klein secara naluriah menundukkan kepalanya dan membuka kancing kemejanya. Ia melihat ke sisi kiri dadanya, hanya untuk melihat bahwa lukanya yang parah dan jantungnya yang hilang menggeliat saat mereka sembuh, mirip dengan bagaimana ia pulih dari luka tembak di pelipisnya saat ia melihat ke cermin. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kali ini pemulihannya jauh lebih lambat dan jauh lebih sulit. Penguasa Misteri Bab 212, Pembalas. Di bagian utara kerajaan Lon, angin bulan September yang terasa dingin menderu-deru di pemakaman. Bahkan lebih suram dan dingin dari biasanya. Hawa dingin menyentak Klein kembali ke akal sehatnya saat dia bergumam sambil tersenyum sedih. Sepertinya masih ada beberapa rahasia di balik transmigrasiku. Tapi sepertinya aku hanya bisa bangkit paling banyak 2 kali lagi, tidak lebih. Dan jika aku dicincang atau dihancurkan sepenuhnya, siapa tahu kemampuan pemulihan yang biasanya tidak muncul ini akan berguna. Setelah setengah menit, Klein mengancingkan jasnya dan menyadari bahwa ia mengenakan kemeja dan tuxedo terbarunya, tetapi kini kemeja dan tuksedonya tertutup tanah dan debu. Benson dan Melissa benar-benar tidak tahu bagaimana cara menabung. Pikiran itu muncul di benaknya. Dia menopang berat badannya dengan tangannya dan membalikkan tubuhnya ke posisi berdiri, menyadari bahwa dia masih memiliki kemampuan badut. Kakak laki-laki terbaik, adik laki-laki terbaik, rekan kerja terbaik. Klein menatap batu nisannya dan membaca tulisan di sana. Ia merasakan hatinya berdesir, seakan merasakan perasaan putus asa yang dialami Melissa dan Benson. Ini mungkin lebih menyedihkan daripada melihat Kapten mati di depan mataku. Dia menghela napas dan menarik kembali pandangannya. Dia berjongkok dan menutup-tutup peti mati. Pikirannya masih terbagi. Tetapi Klein tahu bahwa dia harus mengurus kejadian itu sesegera mungkin dan tidak membiarkan siapapun menyadarinya. Kebangkitan bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh orang biasa. Jika Nighthawks, Mandated Punishers, atau Machinery Heavy Mine mengetahui hal ini, Klein yakin bahwa ia tidak akan mendapatkan akhir yang hebat. Tentu saja, jika itu terjadi di bumi, ia dapat menipu orang-orang agar percaya bahwa ia adalah orang yang diberkati Tuhan, manusia penyelamat, jika ia mengonsumsi ramuan pengacara atau penipu. Namun, di dunia tempat ia berada, ada dewa sejati yang dapat menanggapi ritual. Dia mengikis tanah hingga menyatu kembali dan menutupinya dengan lempengan batu. Klein menepukkan tangannya dan berdiri sekali lagi. Saat itu, pemandangan itu tidak tampak aneh. Ia seperti seorang pria yang datang untuk menyampaikan belasungkawa di malam hari. Satu-satunya yang aneh adalah orang yang ada di foto di batu nisan itu tampak persis seperti dirinya. Saat proses penimbunan makam, spiritualitasnya menyadari keberadaan peluit tembaga milik Azik. Oleh karena itu, ia menggalinya dan membersihkannya. Namun, Klein tidak berniat memanggil utusan itu segera. Ia memutuskan untuk mencari tahu situasinya terlebih dahulu. Klein mengangkat tangan kirinya dan melihat liontin topas yang masih melingkari pergelangan tangannya.
Kurasa ini dianggap sebagai objek pemakaman? Dia tertawa meremehkan diri sendiri dan melepaskan bandul itu. Dia melihat sekeliling dan wajahnya menjadi serius. Kapten seharusnya dimakamkan di pemakaman ini juga, kurasa. Dia mengubah arah 2 kali dan akhirnya menentukan lokasi batu nisan Dun menggunakan bandul. Dengan bantuan cahaya bulan, Klein berjalan berkeliling dan mencari selama sekitar 15 menit hingga akhirnya ia melihat foto monokrom milik Kapten. Foto itu memiliki ekspresi lembut, garis rambut tinggi, mata abu-abu, tidak ada yang aneh dibandingkan sebelumnya. Di bawah foto Dun terdapat namanya, tanggal lahir, tanggal kematian, dan batu nisan. Penjaga sejati, mitra paling terpercaya, Kapten selamanya. Klein terdiam tertegun dan entah mengapa pandangannya menjadi kabur karena suatu alasan yang membingungkan. Ia merasa seolah-olah kembali ke hari itu lagi. Ia melihat Kapten menoleh ke arahnya dan mengedipkan mata. Ia berbicara dengan suara lembut dan santai. "Kami menyelamatkan Tingen, Kapten." Klein berteriak dalam diam. Dia berdiri di sana seperti patung selama beberapa menit hingga tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Kapten, kondisi mentalmu jelas tidak dalam kondisi terbaik hari itu. Kau bahkan mengatakan hal-hal seperti kau bisa membawa Neil tua ke alam mimpi jika dia tidak kehilangan kendali. Dia adalah misteri prayer dan kau adalah Nigma. Kau tidak bisa menyerap karakteristik Beyonder yang ditinggalkannya. Ya, kau tidak bertanya padaku serangan ofensif kuat apa yang kumiliki. Apakah itu kepercayaan atau kau melupakannya? Tapi, kau pasti menebak sesuatu. Aku hanya mengambil satu artefak tertutup dan mengatakan itu untuk Leonard. Bahkan tanpa otak, kau bisa menebak bahwa aku memiliki cara ekstra untuk melakukan serangan yang kuat." Setelah berkata demikian, Klein berhenti sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan mendesah. "Aku tidak tahu siapa diriku sekarang. Mungkin aku hanyalah roh jahat yang berusaha keras untuk kembali dari neraka untuk membalas dendam." Saat berbicara, dia tiba-tiba berhenti. Air matanya mengalir di pipinya dan akhirnya dia berteriak pelan dengan suara tercekat, "Kapten, kami juga merindukanmu." Klein merasakan angin dingin bertiup melewatinya saat dia mengangkat tangannya untuk menyeka air matanya dan membuang ingus. Ia terdiam lagi dan menemukan tempat tersembunyi di dekatnya. Ia melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam dan memasuki dunia di atas kabut abu-abu. Dia ingin menemukan orang yang membunuhnya dengan bantuan ramalan. Dia ingin tahu pembunuh yang memicu semua ini. Karena dia sudah muncul di hadapanku, aku yakin aku bisa mendapatkan beberapa informasi. Klein mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan melihat istana yang megah dan meja berbintik-bintik kuno seperti biasa. Ia duduk di kursi yang seharusnya ditempati si bodoh. Sebuah kulit kambing berwarna kuning kecoklatan dan pulpen muncul di hadapannya. Karena tubuh fisiknya dalam kenyataan berada dalam perlindungan yang terbatas, Klein tidak menunda dan menuliskan pernyataan ramalannya setelah berpikir sejenak. "Orang yang membunuhku." Ia membacanya 7 kali dan bersandar ke kursi. Ia memasuki mimpinya dengan bantuan cogitation. Di dunia yang kabur itu, ada titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya menari dan berkumpul. Pada akhirnya, mereka membentuk sebuah pemandangan. Sepasang sepatu bot kulit baru, sepasang tangan yang agak pucat, dan guci Santo Selena yang dipegang oleh tangan tersebut. Dia mendongak, dan Klein melihat seorang pria setengah baya dengan rambut pirang gelap pendek. Ia mengenakan setelan jas hitam berkancing 2, dan salah satu matanya jelas buta sementara yang satunya lagi begitu biru hingga hampir hitam. Fitur wajahnya seperti ukiran, dan wajahnya sama sekali tidak memiliki kerutan.
Bayangan itu hancur dan Klein terbangun dari mimpinya. Alisnya berkerut erat. Dia mendapati pembunuhnya sangat familiar. Sebagai seorang peramal, dia segera mengerti mengapa dia merasa orang itu tidak asing. Itu karena dia pernah melihat foto pria itu di pengumuman pencarian orang. Pembunuhnya adalah Inche Zangwil. Dia adalah mantan uskup agung gereja Dewi Malam yang mengambil artefak tertutup 008. Dia gagal maju sebagai penjaga gerbang. Itu dia. Banyak sekali gambaran yang terlintas di kepala Klein dan akhirnya berhenti di tempat kejadian ketika Inche Zangwil mengambil guci Saint Selena. Ketuk, ketuk, ketuk. Klein mengulurkan tangannya dan mengetuk tepi meja perunggu panjang itu. Ia merasa tiba-tiba mengerti banyak hal. Kapten berkata bahwa Beyonder yang mati biasanya akan meninggalkan karakteristik Beyonder. Ketika dikumpulkan bersama, mereka setara dengan ramuan yang tidak memiliki bahan pelengkap. Dengan kata lain, selama seseorang mengetahui bahan pelengkap yang sesuai, mereka dapat maju menggunakan sisa. Tentu saja, seseorang tidak dapat mengonsumsi melebihi level mereka, karena itu akan dengan mudah menyebabkan hilangnya kendali atau menjadi gila. Menjadi Beyonder berurutan tinggi akan membutuhkan pendampingan beberapa ritual khusus. Itu disebutkan dalam formula Unsa Dowet yang belum selesai. Kemajuan selanjutnya akan membutuhkan ritual juga. Inche Zangwil adalah seorang gatekeeper, seorang sequence 5 dari jalur Death Sequence. Ia ingin menjadi seorang Beyonder High Sequence, seorang demigod. Berdasarkan situasi yang dimungkinkan oleh pertukaran sequence, ia memiliki 3 pilihan. Yang pertama adalah sequence 4 di jalur Death Sequence, yang kedua adalah sequence 4 di jalur Sleepless Sequence, dan yang ketiga adalah sequence 4 di jalur God of Combat Sequence, Demon Hunter. Saint Selena adalah seorang Saint. Dia adalah urutan 4 atau urutan 3. Gucinya sesuai dengan salah satu dari 2 ramuan urutan. Inche Zangwil, yang merupakan mantan uskup agung, pasti tahu persis siapa dia, dan dia pasti tahu bahan pelengkap yang dibutuhkan. Apakah motif sebenarnya dalam merencanakan semua ini untuk mendapatkan Abu Saint Selena dan maju ke urutan 4 di jalur tanpa tidur? Tengkorak keturunan kematian. Itu mungkin bahan yang dibutuhkan untuk ritual khusus. Itu dari jalur urutan kematian, bagaimanapun juga. Dari apa yang terlihat, targetnya adalah kapten, bukan aku. Dia benar-benar dalang di balik semua ini. Setelah mengetahui hal ini, Klein menuliskan pernyataan ramalan yang sesuai. Ia mengambil bandulnya dan membiarkan batu topas itu menggantung di atas permukaan kertas. Setelah dia melafalkan pernyataan itu, dia membuka matanya dan melihat liontin topas berputar searah jarum jam. Itu berarti informasi yang diberikannya cukup dan ramalannya berhasil. Itu berarti Inche Zangwil benar-benar telah merencanakan serangkaian kejadian untuk mendapatkan Abu Saint Selena untuk maju ke urutan 4. Klein mengetuk tepi meja lagi sambil memikirkan pertanyaan lain. Inche Zangwil hanyalah seorang gatekeeper urutan 5. Mengandalkan dia saja akan membuatnya mustahil baginya untuk menciptakan begitu banyak kebetulan. Misalnya, bagi Megose untuk mengikuti rencananya dan mengunjungi Nighthawks pada waktu yang tepat. Jadi, apakah itu kekuatan artefak tertutup 008? Penampakannya seperti bulu pena biasa. Fungsinya untuk menuliskan kejadian-kejadian yang pasti terjadi? Tidak semudah itu. Kalau tidak, Inche Zangwil bisa menulis bahwa Guci Saint Selena menumbuhkan sepasang sayap dan terbang ke tangannya. Lalu, dia bisa saja menunggu di rumah. Harus ada batasan tertentu. 008 kemungkinan besar tidak memiliki kemampuan tempur langsung.
Kalau tidak, Ince Zhangwil bisa saja menyerbu gerbang Canis di Tingen. Sebagai salah satu artefak tertutup yang paling berbahaya, mungkinkah benda itu dapat membuat orang bertindak sesuai dengan deskripsinya tanpa menyadarinya? Itulah alasan dibalik semua kebetulan itu. Jika itu benar, maka 008 cukup mengerikan. Bahkan Megose yang sedang mengandung anak dewa jahat mematuhi peraturannya. Tidak heran artefak tertutup kelas 0 sangat berbahaya. Artefak itu sangat penting dan sangat rahasia. Artefak itu tidak boleh ditanyakan, disebarluaskan, dijelaskan, atau dimata-matai. Klein berhenti mengetuk tepi meja. Ia menebak tebakannya sebelumnya, tetapi sayangnya, tebakannya gagal karena kurangnya informasi. Dia melihat bahwa beberapa menit telah berlalu, dan dia berencana untuk kembali ke dunia nyata sesegera mungkin. Oleh karena itu, dia tidak membiarkan pikirannya menjadi liar, tetapi menuliskan pernyataan ramalan kedua terakhir. Kota tempat Ince Zhangwil saat ini berada. Karena keberadaan artefak tertutup 008 dan fakta bahwa Ince Zhangwil kemungkinan telah menjadi demigod, Klein tidak dapat mengetahui lokasi persisnya secara langsung. Ia hanya dapat melakukan penyelidikan kasar di area umum. Tentu saja, jika tidak ada ruang misterius seperti dunia di atas kabut kelabu untuk menghilangkan gangguan, dia pasti gagal dalam ramalan. Bahkan jika itu adalah penyelidikan yang kasar. Ia bersandar di kursi berpunggung tinggi dan membacakan ramalan 7 kali. Ia bermimpi lagi dan memasuki dunia yang kabur. Dunia yang kabur itu tiba-tiba retak, dan tampaklah sebuah sungai lebar yang sedikit keruh. Ada jembatan besar di atas sungai. Kedua tepiannya memiliki pelabuhan yang berjejer satu demi satu. Ada banyak barang dan banyak pekerja. Di sebelah timur laut sungai, terdapat deretan demi deretan rumah. Sebagian besar rumah memiliki gaya arsitektur kerajaan Lon saat ini, seperti atap poligon, jendela oril, dan tidak ada beranda di pinggir jalan. Selain itu, terdapat banyak arsitektur gotik. Jalanan dipenuhi orang dan kereta. Dari waktu ke waktu, mesin-mesin aneh terlihat. Semakin ke timur ia pergi, semakin banyak cerobong asap dan semakin berasap. Ketika ia menuju ke barat, ketinggiannya meningkat, dan ada rumah-rumah berwarna biru keabu-abuan, krem, dan kuning muda yang melingkari kastil-kastil megah dan menara jam bergaya gotik. Gong! Bunyi lonceng jam menyadarkan Klein. Ia tahu kota mana yang telah dilihatnya. Tanah Harapan dan Kota Segala Kota, Beklun. Penguasa misteri bab 213, pandangan lain. Jadi Ince Zhangwil telah pergi ke Beklun. Aku ingin tahu berapa lama dia akan tinggal di sana. Ya, aku harus memastikan ini sesekali. Klein mencondongkan tubuh ke depan sambil berpikir. Dia menghapus isi di kulit kambing dan menulis pernyataan ramalan baru, lokasi Lanevus saat ini. Dari sudut pandangnya, orang yang menyebabkan kapten dan dirinya hampir mati tidak diragukan lagi adalah Ince Zhangwil. Tetapi Lanevus yang gila itu jelas merupakan kaki tangan yang tidak dapat menghindar dari tanggung jawab. Dia harus membayar harganya dengan darah. Setelah melafalkan pernyataan itu 7 kali, Klein sekali lagi memasuki mimpinya. Namun, pemandangan yang muncul setelah dunia berkabut itu hancur sama seperti yang pernah dilihatnya sebelumnya. Sungai yang lebar dan agak keruh, dermaga dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Bangunan-bangunan tersebut sebagian besar bergaya arsitektur Lon saat ini, beberapa sedikit lebih bergaya gotik. Ada jalan-jalan yang ramai, pemandangan yang indah, cerobong asap yang terus-menerus menyemburkan asap. Ada kastil-kastil megah yang berdiri tegak dengan menara jam khas gotik. Lanevus juga berada di Tanah Harapan,
kota segala kota, Beglun. Klein membuka matanya, sedikit bingung. Ia telah meramal lokasi Lanevus secara spesifik, tetapi hasilnya masih berupa wilayah yang sangat umum dan samar. Ini memberitahuku bahwa urutan Lanevus pasti jauh lebih tinggi dari yang kubayangkan. Tidak, bisa jadi dia menerima manfaat besar karena membantu putra pencipta sejati turun ke dunia ini. Misalnya, sedikit karakteristik keilahian, atau beberapa objek yang mirip dengan plasenta yang ditinggalkan oleh bayi Megose. Yang terakhir kemungkinan besar telah diambil oleh Inche Zangwil. Pikiran mengalir di benak Klein saat dia bergumam pada dirinya sendiri sambil membuat asumsi awal. Setelah memastikan daerah yang sulit di mana kedua musuhnya berada, dia memikirkan masalah lain. Dia masih belum memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Bahkan jika Lanevus hanya seorang sekuens 7, atau bahkan 8, tidak akan mudah untuk menghadapinya jika dia memang menerima keuntungan besar. Lanevus juga jelas sangat licik, dia bisa mengakali dan mengalahkan Beyonders yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Inche Zangwil bahkan lebih mengerikan. Dia adalah demigod sequence 4 dan dia menggunakan artefak tertutup kelas 0 yang kuat. Meskipun ada beberapa rahasia seputar transmigrasi saya, jelas bahwa saya tidak dapat mengubah rahasia tersebut menjadi kekuatan tempur. Kemungkinan itu tidak mungkin untuk jangka waktu yang sangat lama. Satu-satunya cara yang saya miliki adalah terus meningkatkan sekuens saya, atau saya dapat mengumpulkan item mistis yang lebih kuat. Saya harus menggunakan kedua metode tersebut secara bersamaan. Di sela-sela pikirannya, Klein memutuskan untuk menambahkan ramalan lain. Dia merenungkan pernyataannya sebelum menulis dengan sungguh-sungguh kesempatan saya untuk menjadi berkuasa. Dia meletakkan pena itu perlahan-lahan ke atas meja dan mencondongkan tubuhnya, lalu memejamkan matanya. Beliau melafalkan pernyataan tersebut dalam hati dan tertidur lelap dengan bantuan kogitasi. Di dunia berkabut, dia sekali lagi melihat pemandangan yang pernah dia lihat sebelumnya. Sungai, dermaga, cerobong asap, kerumunan, kastil, berbagai mesin, dan menara jam gotik. Dia sekali lagi melihat ibu kota kerajaan Lon, Beglun. Segera setelah itu, pemandangan berubah. Ia melihat puncak megah yang menembus awan, dan di atasnya, ia melihat istana kuno yang megah. Ia melihat singgasana raksasa yang diukir dari batu, dihiasi dengan permata dan emas kusam. Ia melihat pupil vertikal aneh yang terbentuk dari simbol-simbol misterius yang tak terhitung jumlahnya. Adegan itu hancur tanpa peringatan. Klein perlahan duduk dan mengetuk tepi meja dengan jarinya. Beglun memberi saya kesempatan untuk menjadi kuat. Apakah adegan kedua merujuk pada puncak utama pegunungan Hornacis, harta karun yang ditinggalkan oleh keluarga Antigonus? Pupil vertikal aneh yang dibentuk oleh simbol-simbol misterius yang tak terhitung jumlahnya yang disampaikan boneka kain Miss Fortune kepadaku melalui kerusakan dari buku catatan keluarga Antigonus adalah kunci untuk memulai semua ini. Banyak pikiran berkelebat di benaknya. Klein memutuskan bahwa ia tidak terburu-buru untuk mengunjungi pegunungan Hornacis. Bahkan seorang demigod sequence 4 mungkin tidak mampu menghadapi bahaya yang ada di sana. Kurasa aku akan menuju Beglun dulu. Klein mendesah dan membuat keputusan. Dia menyelimuti dirinya dengan spiritualitas dan merangsang turunnya, keluar dari ruang misterius di atas kabut abu-abu. Ketika dia kembali ke dunia material, dia perlahan berjalan keluar dari tempat persembunyiannya menuju makam Don Smith. Ia menatap gambar dan batu nisan itu dalam-dalam. Klein perlahan menggambar bulan merah di dadanya dan berjalan keluar dari pemakaman. Sebagai mantan Night Owl,
Night Hawk yang harus berpatroli secara rutin di pemakaman Rafael, ia cukup mengenal rute para penjaga, serta lingkungan sekitarnya. Ia berhasil meninggalkan pemakaman dengan mudah, tanpa menimbulkan rasa waspada. Ia menyusuri jalan berkerikil menuju Tingen, memanfaatkan naungan pepohonan sebagai tempat berlindung. Malam itu damai dan bulan tampak begitu indah. Klein berjalan sendirian, pikirannya menjadi liar dan tak terkendali. Kadang-kadang ia memikirkan rencananya untuk membalas dendam. Kadang-kadang mengingat kembali masa-masa yang dihabiskannya bersama sang kapten. Kadang-kadang mengingat kesedihan tersembunyi Neil tua di balik kepura-puraannya yang lucu. Tanpa disadari, Klein telah memasuki jalan terdekat seperti hantu yang berkeliaran, melewati belokan demi belokan. 2 jam kemudian barulah dia terbebas dari keadaan itu dan memperoleh kembali kendali penuh atas pikirannya. Ia menyadari bahwa ia berdiri di jalan Daffodil. Di seberangnya adalah rumah yang ia tinggali bersama saudara laki-laki dan perempuannya. Secara naluriah, Klein telah kembali ke sini. Dia melangkah maju dengan gembira, tetapi tiba-tiba berhenti. Dia tersenyum getir dan bergumam dengan nada merendahkan diri. Jika aku maju dan mengetuk pintu, Melissa mungkin pingsan karena kaget. Benson akan sangat gugup hingga rambutnya mulai rontok. Dia kemudian akan berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkanku dengan tenang, atas nama babon berambut keriting. Sambil menggelengkan kepalanya, Klein menatap pintu yang sudah dikenalnya itu sejenak sebelum menuju Iron Cross Street. Ini juga tidak apa-apa, ini juga tidak apa-apa. Hal-hal yang kulakukan di masa depan tidak akan melibatkan mereka. Kompensasi yang diberikan kepada mereka oleh tim Night Hawks dan Departemen Kepolisian akan cukup bagi mereka untuk menjalani kehidupan kelas menengah yang stabil. Bahkan jika Melissa gagal mendapatkan pekerjaan dan Benson kehilangan pekerjaannya, Klein berjalan tanpa suara sejenak sebelum mulai merasa lelah. Namun, sebagai seseorang yang telah meninggal, ia tidak membawa barang-barang lain kecuali pakaian yang dikenakannya, bandul topasnya, dan peluit tembaga milik Azik. Ia tidak membawa pound, soli, maupun penny. Haruskah aku meniup peluit untuk mengirim surat kepada Tuan Azik dan meminta bantuannya? Klein tertawa optimis. Lupakan saja, aku tidak boleh menghubunginya untuk saat ini. Mungkin Ince Zhangwil masih mengawasinya. Aku akan mencarinya saat waktunya tepat. Bagi monster tua yang telah menjalani kehidupan yang tak terhitung jumlahnya selama ribuan tahun, dia seharusnya bisa memahami kebangkitan. Setidaknya malam ini tidak terlalu dingin. Aku akan mencari tempat untuk tidur untuk saat ini dan menuju ke cabang Tingen dari Bank Beklun besok pagi untuk mengambil uang di rekening anonim itu. Karena akhir-akhir ini terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Klein tidak punya waktu untuk memulai eksperimen yang melibatkan ritual pengorbanan. Dia juga belum menyentuh 300 pound dalam akun anonim itu. Itu seharusnya cukup untuk membiayai pengeluaranku selama beberapa waktu. Aku akan membeli koran besok untuk memastikan hari apa sekarang. Nona Justice dan yang lainnya tidak melakukan doa baru, yang berarti aku tidak melewatkan satu pertemuan pun. Klein berpikir ketika dia menemukan tempat yang tidak berangin. Dia duduk dan melepas jaketnya. Dia menggunakannya sebagai selimut dan bersandar di dinding untuk tidur. Tak lama setelah ia tertidur, tiba-tiba ia terbangun oleh seseorang. Ia melihat seorang polisi memegang tongkat. Dia hanya memiliki satu tanda pangkat di tanda pangkatnya, polisi berpangkat paling rendah. Klein meliriknya untuk memastikan identitasnya. Polisi itu berkata dengan galak, "Kalian tidak bisa tidur di sini. Jalanan dan taman bukan tempat untuk kalian para gelandangan yang malas dan pengangguran untuk tidur. Itulah ketentuan dalam undang-undang orang miskin.
Benarkah? Klein membeku. Mengingat identitasnya yang sensitif, dia tidak membantah polisi itu. Dia meraih jaketnya dan terus berjalan hingga fajar. Tak lama kemudian, ia menundukkan kepala dan memasuki cabang Tingen di Bank Backlund. Ia menarik 200 pound dengan kata sandi yang telah ditetapkannya, meninggalkan sepertiga uang sebagai tabungan untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Tanpa diragukan lagi, Klein mendengar doa ketika ia menulis kata sandi dalam bahasa Hermes kuno. Klein kemudian menghabiskan 38 pound untuk 2 set pakaian formal, 2 kemeja, 2 celana panjang, 2 pasang sepatu bot kulit, 2 dasi kupu-kupu, 4 pasang kaos kaki, serta 2 jaket double-breasted tebal, 2 mantel bulu berwarna solid, dan 2 pasang celana panjang tebal sebagai persiapan untuk musim dingin. Ia juga membeli tongkat, dompet, dan tas koper kulit. Setelah menyelesaikan pembeliannya, Klein menemukan sebuah hotel untuk mandi dan berganti pakaian. Ia menyewa kereta pribadi langsung ke stasiun kereta di Tingen untuk menghindari bertemu dengan orang yang dikenalnya. Dalam perjalanan, ia membeli koran dan mendapati bahwa hari itu adalah hari Minggu. Perjalanan dari Tingen ke Backlund ditempuh dalam waktu sekitar 4 jam dengan kereta api. Kursi kelas 1 yang mewah harganya sekitar 3/4 pound atau 15 soli. Kursi kelas 2 harganya 10 soli atau setengah pound. Kursi kelas 3 yang penuh sesak dan tidak terawat dengan baik harganya terbilang murah, hanya 5 soli. Klein berpikir sejenak sebelum membeli kursi untuk kereta pukul 2, kursi kelas 2. Klein menemukan tempat duduk acak di ruang tunggu dengan tiket dan barang bawaan di tangannya. Saat itu baru lewat pukul 9 pagi. Ia senang karena kerajaan Lon tidak memiliki sensus yang ketat. Ia dapat membuktikan identitasnya hanya dengan menggunakan tagihan air dan gas, serta uang sewa selama 3 bulan terakhir. Membeli tiket kereta api bahkan lebih mudah, karena yang ia butuhkan hanyalah uang. Klein tiba-tiba merasakan perasaan hampa di hatinya saat dia duduk di sana, memikirkan bagaimana dia akan berangkat ke Backlund dari Tingen pada sore hari. Ia memikirkan saudara perempuannya yang selalu memberinya aura keibuan. Ia memikirkan saudara laki-lakinya yang suka melontarkan lelucon dingin. Ia memikirkan bagaimana mereka akan mengisi perut mereka begitu banyak hingga mereka tidak ingin bergerak. Mengingat kejadian ini, Klein tiba-tiba tertawa. Ia tertawa getir karena ia memikirkan kura-kura yang disebut Melissa sebagai boneka, serta garis rambut Benson yang menyedihkan. Tiba-tiba dia merasa sangat ingin bertemu lagi dengan saudara-saudaranya. Pada saat ini, Klein tiba-tiba menyadari mengapa dia tidak memilih kereta yang lebih awal tetapi malah membeli tiket untuk kereta pukul 2. Dia membawa barang bawaannya dan segera meninggalkan ruang tunggu, menaiki kereta sewaan kembali ke Daffodil Street. Ia lalu bersembunyi di tempat teduh di seberang jalan dan melihat ke arah pintu rumahnya. Ada kalanya ia ingin menyeberang, tetapi ia tidak sanggup menyeberang jalan yang lebar itu. Klein memandang ke seberang jalan dengan linglung, tiba-tiba merasa kehilangan tempat tinggal. Ia pernah merasakan hal yang sama saat baru saja bertransmigrasi. Tiba-tiba, dia melihat pintu rumah terbuka dan Melissa dan Benson keluar. Melissa mengenakan gaun hitam dan topi hitam bercadar. Benson mengenakan kemeja, rompi, celana panjang, mantel, dan topi, semuanya berwarna hitam. Mereka berdua memiliki ekspresi wajah yang datar dan muram. Melissa menjadi lebih kurus. Mengapa Benson begitu kurus kering? Jantung Klein berdegup kencang. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa meneriakkan nama mereka. Tanpa menyadarinya,
ia mengikuti Benson dan Melissa ke alun-alun kota terdekat. Ia melihat tenda-tenda telah didirikan di sana lagi. Sebuah kelompok sirkus baru sedang berada di kota itu untuk sebuah pertunjukan. Benson mengeluarkan sejumlah uang dan membeli tiket masuk lalu mengajak Melissa masuk ke sirkus. Ia memaksakan senyum. Kelompok sirkus ini sangat terkenal. Melissa mengangguk tanpa ekspresi. Oke, tiba-tiba dia terpeleset dan hampir terjatuh. Klein, yang juga membeli tiket, membuka mulutnya. Ia ingin membantu adiknya, tetapi ia hanya bisa menarik kembali tangan yang secara naluriah diulurkannya dan berdiri tak berdaya di tengah kerumunan yang ramai. Benson melompat ketakutan, tetapi dia terlambat untuk menolong. Namun, Melissa segera menenangkan diri. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, badut-badut menyerbu ke depan. Sebagian melakukan aksi keseimbangan di atas roda atau bola karet besar, yang lain melemparkan bola tenis yang tak terhitung jumlahnya ke udara. Lalu dengan konyol menangkap semuanya. Melissa tampak mengabaikan para badut saat ia menyaksikan pertunjukan itu. Benson mencoba menghibur adiknya dengan bersorak, tetapi ia tidak berhasil. Ia pun perlahan berubah cemberut. Klein mengerutkan bibirnya rapat-rapat saat menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Ia ingin mendekati mereka, tetapi ia tidak berani. Tiba-tiba dia menyentuh dompet di jaketnya dan mendapat sebuah ide. Benson dan Melissa terus berjalan maju, diam-diam menyaksikan berbagai pertunjukan. Beberapa saat kemudian, mereka melihat seorang badut berlari ke arah mereka. Wajahnya dicat dengan warna-warna pastel. Awalnya, ia melemparkan bola tenis ke udara, dan sementara perhatian orang-orang di sekitarnya tertuju ke udara, ia memunculkan bunga dari udara. Itu adalah Chrysanthemum. Badut itu membawa bunga itu ke hadapan Melissa dan Benson. Bunga itu berwarna emas dan melambangkan kebahagiaan. Melissa dan Benson menatap badut itu dengan linglung. Yang mereka lihat hanyalah senyum lebar yang terpampang di wajah pucatnya. Senyum yang bahagia, senyum yang berlebihan, senyum yang konyol. Akhir volume pertama. Penguasa Misteri bab 214, Tanah Harapan. Ayo cepat. Peluit kereta api bergema di setiap sudut stasiun saat raksasa logam dalam bentuk lokomotif uap, berhenti perlahan dengan lebih dari 20 gerbong di belakangnya. Mengenakan tuxedo dan topi setengah tinggi, Klein membawa tas koper besar yang tampak tidak sesuai dengan bentuk tubuhnya. Dia melangkah dengan mantap ke tanah ibu kota kerajaan Lon Beklun. Kota ini terbagi menjadi dua wilayah oleh Sungai Tusok yang mengalir ke tenggara. Kedua wilayah tersebut dihubungkan oleh jembatan Beklun dan feri dengan jumlah penduduk melebihi 5 juta orang. Kota ini merupakan ibu kota paling makmur di benua selatan dan utara. Klein memandang jauh ke kejauhan dan melihat kabut kuning samar di mana-mana. Jarak pandang sangat buruk dan lampu gas yang tergantung di atas peron kereta sudah menyala untuk menghilangkan kesuraman dan kegelapan. Baru jam setengah 6, sepertinya sudah jam 9 atau 10. Klein menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Tiba-tiba, dia teringat lelucon yang dia baca di Tusok Times. Seorang pria yang baru saja tiba di Beklun mendapati dirinya tersesat dalam kabut tebal. Tak berdaya, ia bertanya kepada seorang pria basah kuyup yang lewat, "Bagaimana Anda bisa sampai ke Sungai Tusok?" Pria itu menjawabnya dengan ramah, "Jalan lurus saja tanpa berhenti. Saya baru saja berenang dari sana." Bahasa Indonesia, setiap kali saya membaca surat kabar atau majalah Beklun, para reporter dan editor akan mengolok-olok udara yang tercemar atau meningkatnya jumlah hari berkabut dengan segala cara yang mungkin.
Sebelumnya, Backlund Daily Tribune bahkan membuat statistik dan ditemukan bahwa hal itu telah berubah dari sekitar 60 hari setahun dari 30 tahun yang lalu menjadi 75 hari setahun saat ini. Untuk ini, banyak orang berpandangan jauh ke depan mendirikan organisasi seperti Soot Reduction Association, Smoke Reduction Association. Rupanya, ada RUU pada bulan September yang mengusulkan perlunya mendirikan National Atmospheric Pollution Council. Klein menurunkan tas kopernya yang besar dan menjepit hidungnya untuk mendapatkan waktu istirahat dari ketidaknyamanan yang tiba-tiba. Kemudian, sambil menelusuri rantai emasnya, ia mengeluarkan sebuah jam saku emas dari saku rompi. Ia membukanya dan melihat waktu. Ketika ia benar-benar mengucapkan selamat tinggal kepada saudara-saudaranya, ia secara khusus mengunjungi sebuah departemen store dan menghabiskan 4 pound 10 soli untuk membeli sebuah jam saku emas dan memadukannya dengan rantai emas senilai 1 pound 5 soli. Tidak selalu menyadari waktu yang tepat membuatnya merasa ngeri. Klein berencana membeli jam saku perak karena ia merasa jam itu cocok dengan temperamennya. Namun setelah mempertimbangkan sifat asli seorang badut, ia akhirnya memilih jam emas yang lebih mencolok dan berlebihan. Pukul 6.39. Tidak lama kemudian, Klein menyimpan jam sakunya dan memegang tongkat serta tasnya saat dia perlahan berjalan keluar dari stasiun lokomotif uap bersama orang banyak. Tiba-tiba ia melakukan belokan mendadak yang mengakibatkan orang yang diam-diam membuntutinya kehilangan tangannya yang kosong ketika hendak merogoh sakunya. Klein tidak terpengaruh oleh kejadian ini saat ia mengikuti jalan beraspal semen dan berbaur dengan kerumunan. Tiba di persimpangan di depannya. Ada halaman rumput dan taman yang mengelilingi sebuah tiang yang menyerupai cerobong asap. Tidak, kemungkinan besar itu cerobong asap. Klein melihat tiang itu mengeluarkan asap tebal dari ujung atasnya. Sebagian asap melayang tinggi ke angkasa sementara sebagian lagi mengembun menjadi titik-titik cairan kecil yang berhamburan kemana-mana. Klein berhenti sebentar lagi dan meletakkan barang bawaannya. Ia membuka koran dan peta yang dipegangnya dengan tangan satunya. Saat berada di lokomotif uap, dia sudah merencanakan kemana dia akan pergi atau apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pengalaman yang telah ia jalani dan pengalaman mental yang ia miliki. Ketika menyamar sebagai badut di pagi hari, membuat Klein akhirnya memahami hakikat sejati seorang badut, meskipun mampu mengetahui sedikit tentang takdir. Seseorang tetap tidak berdaya menghadapi takdir, oleh karena itu, seseorang mungkin juga menggunakan wajah yang tersenyum untuk menyembunyikan semua rasa sakit, kesedihan, kebingungan, dan depresi. Pada saat itu, dia jelas merasakan ramuan badut itu dicerna dan percaya bahwa jika dia terus bertindak seperti ini, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mencoba lagi untuk maju. Namun disinilah letak masalahnya, dia tidak tahu nama ramuan urutan 7, apalagi formula pastinya. Bagaimana aku bisa mendapatkan formulanya? Secret Order jarang muncul. Mereka sepertinya hanya tertarik pada barang-barang milik keluarga Antigonus. Itulah sebabnya orang lain kurang memahami mereka. Ya, aku harus mempertimbangkan 2 aspek. Pertama, aku harus menghubungi lingkaran Beyonder setempat dan melihat apakah aku bisa menemukan petunjuk. Kedua, aku harus memasang perangkap dan menggunakan harta keluarga Antigonus sebagai umpan untuk memancing Secret Order keluar. Lagi pula, aku memang memiliki pengetahuan tentang pupil vertikal aneh yang terbentuk dari banyak simbol misterius. Tapi itu terlalu berisiko. Aku harus berhati-hati karena umpannya tidak boleh terlalu bagus atau terlalu buruk. Umpan itu tidak akan menarik minat mereka jika terlalu buruk, dan jika terlalu bagus, aku mungkin akan menarik hiu,
hiu yang dapat menelanku bulat-bulat. Pemimpin Ordo Rahasia, Zaratul, adalah sosok yang membimbing Kaisar Roselle. Mungkin dia telah memperoleh bagian kue terbesar selama pesta revolusioner itu. Tentu saja, dia mungkin tidak masih hidup karena itu adalah sesuatu dari 200 tahun yang lalu. Di tengah pikirannya, Klein merasakan dinginnya Beklun dan tak kuasa menahan diri untuk menggigil. Ia memutuskan untuk mencari tempat tinggal sesegera mungkin. Dia membolak-balik kertas itu dan sekali lagi menelusuri bagian persewaan dan melihat iklan yang dilingkari. 15 Main Street, Sherwood Borough, rumah teras. Sewa mingguan 18 soli. Klein telah memikirkan hal ini dengan sangat saksama tentang daerah tempat ia akan tinggal. Meskipun Beklun memiliki populasi lebih dari 5 juta orang, ia tetap harus waspada saat bertemu dengan Nighthawks setempat. Baik itu Dali yang baru dipindahkan atau Lorota, Ayur Harson, dan Borgia yang sebelumnya ia temui, mereka pasti dapat mengenalinya. Oleh karena itu, Klein menyingkirkan Borough Utara tempat kantor pusat keuskupan Beklun milik Gereja Dewi Malam dan Katedral Saint Samuel berada. Ia juga menyingkirkan area dengan keamanan terbaik dan Borough Permaisuri dan Borough Barat yang diawasi dengan sangat ketat. Kedua borough ini milik para bangsawan dan pembesar terkaya, dengan lebih banyak bangsawan yang tinggal lebih dekat dengan Borough Permaisuri. Setelah menghilangkan area pekerja, pelabuhan, dan wilayah East Borough serta Beklun Bridge tempat orang miskin berkumpul, Klein hanya punya sedikit pilihan. Pilihan pertama adalah Hillston Beklun tempat Bursa Efek Beklun, Clearing House, Future Center, kantor pusat 7 bank besar, berbagai dana perwalian, perusahaan kereta api, dan perusahaan perdagangan kargo curah berada. Daerah itu dikenal sebagai pusat keuangan, bisnis, dan ekonomi kerajaan Lon. Pilihan kedua adalah Sherwood Borough tempat terdapat banyak perusahaan kecil dan bangunan tempat tinggal. Kedua distrik itu dihuni banyak orang, dan keamanannya relatif baik. Daerah itu cocok untuk bersembunyi. Setelah mempertimbangkan dengan serius, Klein memilih Sherwood Borough yang lebih murah. Alasan mengapa dia tidak mencari organisasi seperti Capital Housing Improvement Company atau Capital Housing Improvement Association adalah karena fakta bahwa mereka membutuhkan identitas yang tidak dapat dia tunjukkan saat ini. Jika aku tidak dapat menemukan tempat untuk disewa hari ini, aku akan mencari motel yang tidak memerlukan identitas apapun untuk menginap malam ini. Klein mengumpulkan barang-barang di tangannya dan membawa barang bawaannya. Menurut peta, dia berjalan menuju tempat yang tampak seperti pintu masuk sebuah departemen store. Itu adalah pintu masuk Metro Beklun. Ya, Metro. Pertama kali Klein melihat kata Metro di koran dan majalah, ia hampir melompat ketakutan. Ia tidak pernah menyangka bahwa kendaraan transportasi seperti itu telah menjadi kenyataan di era yang belum memasuki era listrik ini. Stasiun ini berdiri 25 tahun yang lalu. Stasiun ini pertama kali menghubungkan kedua tepi Sungai Tusok dan kini telah meluas ke wilayah kota utama. Tentu saja, tidak banyak stasiun. Melalui pintu utama, Klein mengikuti orang-orang di depannya saat ia berjalan ke loket tiket. Setelah mengantre selama beberapa menit, dia akhirnya melihat seorang kasir dengan kepala berambut emas yang indah. Wanita itu tidak mengangkat kepalanya. Yang dilakukannya hanyalah menunjuk papan kayu di samping jendela yang bertuliskan harga. Periode puncak, 7 pagi 9 pagi, 6 sore 8 malam, jarak tempuh 10 menit. Jarak antar stasiun adalah 15 menit untuk waktu lainnya. Kursi kelas 1, 6 pence kursi kelas 2, 4 pence kursi kelas 3, 3 pence.
Biaya perjalanan pulang pergi masing-masing 9, 6, 5 pencet. Tiket tahunan kelas 1, 8 pon kelas 2, 5 pon 10 soli kelas 3. Tidak ada tiket tahunan lebih murah dari yang kubayangkan. Sebenarnya tidak ada batasan jarak. Melissa pasti lebih menyukai ini daripada kereta kuda. Ini adalah puncak dari mesin, pikir Klein saat dia tiba-tiba merasa kesal. Dia tersenyum lebar lalu mengeluarkan 4 sen dan menyerahkannya ke kasir. Kursi kelas 2. Kasir merobek tiket dan membubuhkan cap sebelum menyerahkannya kepada Klein. Setelah menemukan jalur yang mengarah ke Sherwood Borough dan melewati pemeriksaan keamanan yang tidak terlalu ketat, Klein menuruni tangga dan segera menuju peron. Ia mengikuti label di lantai dan menemukan lokasi yang sesuai untuk kursi kelas 2. Ayo cepat! Dia tidak menunggu lama sebelum mendengar suara kereta api yang berderak dan suara peluit uap yang menggelegar. Dia melihat lokomotif uap yang besar. Tubuhnya yang besar dan berkelok-kelok bersama dengan kilo metalik hitam dan mesin yang rumit berpadu membentuk keindahan yang unik. Metro Backlund masih menggunakan lokomotif uap. Asap yang dikeluarkannya dirancang khusus untuk masuk ke pipa di atas dan mengalir melalui cerobong asap keluar ke dunia. Hal ini juga berlaku pada penggunaan halaman dan taman di jalanan. Di tengah suara logam yang berderit, Klein menunggu penumpang turun terlebih dahulu sebelum membawa tongkat dan barang bawaannya perlahan-lahan. Ia kemudian membiarkan kondektur memeriksa tiketnya. Tidak seperti kursi kelas 3, kursi kelas 2 hanya diisi 1 orang, jadi tidak ada kekhawatiran kursinya direbut. Tepat saat Klein duduk, menyimpan barang bawaannya, dan bersandar pada tongkatnya, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki tergesa-gesa. Dia tanpa sadar melihat ke arah pintu dan melihat seorang anak laki-laki remaja kurus bergegas masuk ke dalam kereta. Anak laki-laki itu mengenakan mantel yang tidak sesuai dengan usianya. Ia mengenakan topi bundar dan membawa ransel compang camping. Ia menundukkan kepalanya. "Maaf, saya salah naik kereta. Saya dari kelas 3. Dia menunjukkan tiketnya dan meminta maaf kepada penumpang sebelum berjalan cepat menuju kereta kelas 3. Klein menarik kembali pandangannya dan sekali lagi memastikan tujuannya sambil menunggu pintu kereta tertutup. Pada saat itu, dia mendengar suara langkah kaki yang kacau dan tergesa-gesa. Dia kemudian melihat beberapa pria berpakaian mantel hitam dan topi setengah tinggi bergegas masuk ke dalam kereta. Apakah mereka mengejar anak laki-laki berusia 15 tahun itu? Klein secara naluriah memiliki pikiran seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya pelan dan meneruskan membaca koran dan peta, sama seperti penumpang lain di dalam kereta. Penguasa misteri bab 215, Nyonya Semel. Apakah Anda melihat seorang remaja laki-laki? Dia mengenakan mantel tua. Salah seorang pria yang berlari ke dalam kereta bertanya kepada kondektur dengan galak. Klein melirik pria itu melalui sudut matanya. Dia kurus dan kuat, kulitnya gelap karena terlalu lama terpapar sinar matahari. Matanya lebih cekung daripada warga kerajaan Lon pada umumnya. Seorang penduduk dataran tinggi atau berdarah campuran? Dia mengangguk sambil berpikir. Di tengah benua utara, titik awal pegunungan Hornachis, terdapat dataran tinggi yang sangat panas dan kering. Sebagian besarnya berada di bawah kerajaan Venapotel, sedangkan wilayah baratnya berada di bawah Republik Intis. Wilayah di sebelah timurnya berada di bawah kerajaan Lon. Penduduk aslinya kurus dan barbar, tetapi mereka pemberani dan terampil dalam peperangan. Dahulu kala, mereka menjadi salah satu masalah terbesar bagi ketiga negara. Namun, seiring kemajuan Mesiu dan perubahan dalam cara berperang, para penduduk dataran tinggi ini akhirnya menyadari kenyataan dan menyerah.
Sejumlah besar dari mereka meninggalkan dataran tinggi dan memasuki Backlund, Trier, Vienna Potter City, dan berbagai kota atau pelabuhan yang berkembang pesat di benua utara. Beberapa menjadi pekerja, sementara yang lain menjadi pengikut triad lokal. Mereka berani membunuh dan tidak takut pada situasi yang sulit. Kondekturnya adalah seorang pria berusia 20-an. Ia mundur ketika mendengar itu sambil menunjuk ke arah gerbong kelas 3. Aku melihatnya, dia pergi ke arah sana. Pemimpinnya, yang mengenakan mantel hitam dan topi setengah tinggi, mengangguk tanpa suara. Dia memimpin anak buahnya dan bergegas ke gerbong kelas 3 dan tidak menunjukkan perhatian terhadap penumpang di sekitarnya. Jika aku jadi anak itu, aku pasti sudah turun dari gerbong kelas 3. Saat Klein membaca korannya, dia mulai membiarkan pikirannya mengembara. Sekitar 1 menit kemudian, kereta bersiul saat pintu gerbong ditutup. Cuk, cuk, kereta uap itu mulai melaju kencang. Namun, pada saat itu, Klein tiba-tiba merasakan sesuatu saat ia mendongak dan melihat pintu menuju gerbong kelas 2 lainnya. Anak remaja laki-laki itu berjalan perlahan ke dalam kereta sambil mengenakan mantel tuanya dan topi bundar sambil menenteng ransel lusuh. Dia tampak remaja dan memiliki fitur wajah yang anggun. Matanya yang merah tampak tenang dan serius. Mengesankan. Dia turun dari gerbong kelas 3 dan berputar untuk masuk dari gerbong kelas 1 lagi. Apakah dia takut para pengejarnya punya rekan yang menunggu di dalam stasiun metro? Klein sedikit terkejut. Dia merasa bahwa penanganan situasi oleh anak laki-laki itu agak matang dan hati-hati. Dia jauh lebih baik daripada kebanyakan orang berusia 20-an. Dia mengklik geraham kirinya dengan ringan dan diam-diam mengaktifkan penglihatan rohnya. Dia mengamati anak laki-laki itu dan melihat bahwa dia dalam keadaan lelah. Emosinya tegang dan dia putus asa. Namun, dia masih mempertahankan kebiruan yang melambangkan ketenangan berpikir. Menakjubkan, di usianya, Klein bergumam pelan sambil menundukkan kepalanya dan melanjutkan membaca kertas-kertasnya. Anak laki-laki itu tidak menyadari bahwa dirinya telah diawasi oleh seorang beyonder saat ia menuju kereta kelas 3 sekali lagi. Sisa perjalanan berlangsung dengan tenang dan tenteram. Klein tiba 20 menit kemudian di salah satu dari 3 stasiun kereta di Sherwood Borough. Dia naik kereta sewaan selama hampir 10 menit sebelum menemukan jalan Mins. Menurut keterangan di koran, dia mendatangi unit 17 yang berada di sebelah unit 15 dan memencet bel pintu. Kukuk, kukuk. Saat suara-suara bergema di dalam rumah, seekor burung mekanis yang tidak terlalu menarik muncul dari atas pintu. Ukurannya kira-kira sebesar telapak tangan dan terbuat dari roda gigi dan bagian-bagian lainnya. Burung itu terus-menerus menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan suara seperti burung kukuk. Bukan mainan yang buruk, hanya saja pembuatannya kurang bagus. Klein membuat penilaian yang objektif. Hampir 20 detik kemudian, pintu gelap itu terbuka. Seorang pelayan muda berpakaian putih dan hitam menatap Klein dengan waspada dan bertanya, "Ada yang bisa saya bantu?" Klein tersenyum dan melambaikan tongkatnya yang kini terbungkus koran. "Saya kesini untuk menemui Nyonya Semer untuk menyewa rumah. Saya rasa rumah itu belum disewakan." Nama lengkap pada surat kabar itu adalah Stelin Semer. "Tidak sama sekali, mohon tunggu sebentar." Pembantu itu membungkukkan punggungnya dengan sopan. Dia bergegas masuk dan melapor kepada majikannya. Beberapa saat kemudian, dia keluar lagi dan mengantarnya masuk. Dia kemudian membantunya meletakkan tongkat dan barang bawaannya di serambi dan menggantung mantel dan topinya di rak pakaian di tempat yang sama. Hembusan udara hangat menerpanya, menghilangkan hawa dingin yang dibawa Klein.
Ia mengamati area itu dan pertama-tama melihat perapian yang dirancang unik. Ia melihat potongan-potongan arang merah tanpa asap menyala di dalamnya. Ruang tamu Summer cukup besar. Luasnya hampir setara dengan seluruh lantai pertama Moretti. Beberapa area dihiasi karpet atau lukisan cat minyak dengan pemandangan yang indah. Pembantu itu membawa Klein ke sofa dan berkata kepada majikannya yang mengenakan gaun kuning pucat, "Nyonya, tamunya sudah datang." Nyonya itu berusia 30-an. Dia berambut pirang dan bermata biru. Dia tampak cantik dan awet muda. Dia memegang kipas kerajaan bertahtakan bulu berwarna perak di tangannya. Karena dia berada di rumah, dan perapian menciptakan suasana yang hangat, dia tidak mengenakan apapun di lehernya, memperlihatkan dadanya yang putih dan leher jenjangnya yang berkilau. "Halo, Nyonya Summer." Klein menempelkan satu telapak tangannya ke dadanya dan membungkuk. Nyonya Summer tersenyum dengan sikap pendiam. "Selamat malam, silakan duduk. Anda mau kopi atau teh?" Klein duduk di sofa dan menjawab dengan jujur, "Teh, silakan." "Juliane, Markis Black Tea," perintah Nyonya Summer. Kemudian dia menoleh ke Klein dan bertanya, "Bagaimana aku bisa memanggilmu?" "Sherlock Moriarty." "Kau bisa memanggilku Sherlock." Klein sudah lama memikirkan nama palsu. Pada saat itu, ia mencium aroma harum dari dapur dan melihat pipa-pipa yang rumit. Heh, itu rancangan suamiku. Meskipun pekerjaan sebenarnya adalah seorang manajer di perusahaan Choim, dia adalah penggemar berat mesin. Dia juga anggota asosiasi pengurangan jelaga kerajaan. Nyonya Summer memperhatikan tatapan Klein dan menjelaskan sambil tersenyum. "Nyonya, tidak perlu menjelaskannya secara rinci. Saya tidak di sini untuk kencan buta dengan suami Anda." Klein mengejek sambil berkata tanpa mengurangi senyumnya, "Nyonya Summer, saya ingin menyewa unit 15. Nyonya Summer menegakkan punggungnya saat dia duduk dengan anggun. Dia berkata sambil tersenyum, "Saya harus mengingatkan Anda tentang beberapa hal. Unit 15 tidak memiliki pipa, kursi malas, meja kartu, lemari dapur mahoni, porselen halus, peralatan makan perak, set teh berlapis emas, atau karpet yang bisa dilepas." Dia menunjuk benda-benda di rumahnya sambil memperkenalkannya satu persatu. Setelah selesai, dia menambahkan, "Awalnya tanah itu milik kakak perempuan dan ipar laki-laki saya. Tetapi karena bisnisnya bangkrut, ipar laki-laki saya tidak punya pilihan selain pindah ke benua selatan. Mereka punya perkebunan di Balam. Namun, saya tidak setuju dengan pilihan mereka. Ini sangat tidak adil bagi keponakan saya. Tidak ada sekolah tata bahasa yang bagus di sana, bahkan tidak ada guru privat yang bagus. Nyonya, itu bukan sesuatu yang ingin saya ketahui." Klein mengangguk dengan tulus dan berkata, "Selain cuacanya, tidak ada tempat di benua selatan yang dapat dibandingkan dengan Backlund." Persetujuannya sangat memuaskan Nyonya Summer saat matanya bergerak sedikit. "Rumah ini masih disewakan selama 3 tahun. Saya ingin Anda membayar sewa selama setahun sekaligus. 18 soli seminggu. Biaya penggunaan perabotan adalah 1 soli. Saya bisa meminta uang muka sebesar 50 pound." Klein menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Nyonya Summer, Anda seharusnya tahu bahwa saya baru saja tiba di Backlund. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya nanti. Membayar 50 pound untuk uang muka akan menurunkan kemampuan saya untuk menahan risiko apapun. Batas saya adalah setengah tahun, 25 pound. Dia masih berencana menyewa apartemen 1 kamar tidur lagi di Backlund East Borough. Dia akan menggunakannya untuk berganti pakaian, menyamar, dan menghindari pengejaran.
Itu perlu untuk apa yang akan dia lakukan? Stelin mengangguk sedikit dan bertanya, apakah kamu pernah belajar di sekolah tata bahasa? Klein terkekeh dan berkata, ya, saya kemudian belajar sejarah secara otodidak. Apakah kamu membawa tanda pengenal? Tanya Stelin dengan santai. Maaf, saya sedang terburu-buru saat meninggalkan rumah dan lupa membawanya. Saya lupa memperkenalkan diri. Saya dari Mitsisha. Klein sengaja menggunakan aksen yang sering digunakan teman sekelasnya. Ketika dia mengatakan lupa, itu mengingatkannya pada Kapten Dunsmith. Senyum di wajahnya menjadi lebih cemerlang. Pada saat itu, pembantunya, Julianne, membawakan secangkir teh hitam. Cangkir itu berwarna putih porselen dengan pola bunga klasik. Beberapa bagian dilapisi emas. Klein menyesapnya dan merasakan aroma yang sama. Campuran asam dan manisnya sempurna, dan jelas jauh lebih baik daripada teh hitam Sibe yang sering diminumnya. Teh hitam Markis yang sangat autentik. Puji dia dengan deskripsi yang tidak dapat disalahkan. Nyonya Stelin Semer mengerutkan bibirnya dan berkata, kalau begitu, mari kita bayar sewa setengah tahun. 25 pound. Klein mengucapkan terima kasih dan terlibat dalam obrolan santai beberapa menit dengannya hingga pembantu lain menemukan kontrak layanan dari ruang kerja. Setelah kedua belah pihak menandatangani kontrak, Klein menghitung 25 pound sambil merasakan tekanan dan memberikannya kepada Nyonya Sema. Stelin menghitungnya dalam hati sebelum tersenyum. Tuan Moriarty, saya yakin Anda akan mendapatkan pekerjaan di Backlund? Ya, jawab Klein, merasa sedikit bingung. Sudut mulut Stelin terangkat. Saya bisa memberi Anda beberapa saran. Dengan gaji mingguan kurang dari 3 pound, akan sulit bagi Anda untuk tinggal di Sherwood Borough. Biaya sewa, biaya makanan, air, gas, dan arang, biaya transportasi, dan semua biaya lainnya jika dijumlahkan akan menelan biaya setidaknya 2 pound 5 soli. Percayalah, ini Backlund. Kita masih harus mempertimbangkan pakaian baru dan peralatan makan serta perlengkapan minum teh yang bagus. Gaji mingguan sebesar 3 pound adalah jumlah minimum. Jika gaji mingguan Anda mencapai 5 pound, Anda dapat menyewa seorang pembantu. Jika gaji Anda mencapai 6 pound, Anda dapat mempertimbangkan untuk menyewa seorang koki. Jika gaji Anda mencapai 7 pound, Anda dapat menambahkan seorang pembantu laki-laki. Jika gaji Anda mencapai 8 pound, Anda dapat menyewa seorang pembantu tambahan. Nyonya Semer, saya pikir Anda memamerkan kekayaan Anda. Saya pernah memperoleh penghasilan lebih dari 10 pound seminggu. Klein mempertahankan senyumnya sambil mendengarkan dengan penuh perhatian. Pada saat itu, pintu tiba-tiba terbuka. Seorang pria kekar masuk, mengenakan setelan jas hitam berkancing 2 dan sarung tangan kulit dengan warna yang sama. Di atas bibirnya terdapat 2 kumis yang anggun. Luke, ini Tuan Moriarty. Dia akan menjadi tetangga kita. Stelin Semer maju dan memperkenalkannya. Jelas sekali bahwa Luke adalah tuan rumah. Ia melepas mantelnya dan menyerahkannya kepada pelayan laki-laki di sebelahnya. Ia tersenyum sopan dan berkata, Tuan Moriarty, apakah Anda ingin bergabung dengan kami untuk makan malam? Ini adalah manajer dari perusahaan Choim, anggota asosiasi pengurangan jelaga kerajaan Lon. Klein berkata sambil tersenyum, saya sangat menyesal, Tuan Semer. Saya pernah makan di lokomotif uap, meskipun rasa itu meninggalkan kesan yang mendalam pada seseorang. Setelah bertukar basa-basi, Klein dituntun oleh Julianne keluar rumah dan menuju unit 15 di dekatnya. Tata letaknya sangat mirip dengan unit di sebelahnya. Lantai pertama memiliki ruang tamu yang besar,
ruang makan dengan pencahayaan yang baik, 2 kamar tamu, kamar mandi, gudang bawah tanah, dapur yang memanjang hingga ke belakang. Di lantai kedua, terdapat 4 kamar tidur, ruang aktivitas, solarium, ruang belajar, 2 kamar tidur, dan balkon besar. Nyonya Summer ingin memberitahu Anda bahwa Anda dapat menyewakan sebagian darinya, tetapi tidak kepada pekerja atau membuat tempat ini terlalu penuh atau berisik. Oh, saya akan membawakan Anda selimut, spray, dan sarung bantal yang bersih sebentar lagi. Julianne kembali ke keluarga Summer setelah memberitahu Klein. Setelah berkemas, Klein akhirnya menetap di Backlund. Ia duduk di ruang tamu yang kosong dan tiba-tiba merasa kesepian. Oleh karena itu, ia memaksakan diri untuk memikirkan rencana masa depannya. Suka atau tidak, balas dendam dan kemajuan tidak dapat dilakukan dalam sekejap mata. Oleh karena itu, ia harus mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan untuk mencegah dirinya menghadapi masalah keuangan. Namun, pekerjaan itu tidak dapat membatasi dan memengaruhi gerakan serta rencananya. Dengan kata lain, ia membutuhkan kebebasan yang cukup. Setelah beberapa pertimbangan dan menghilangkan pekerjaan yang tidak sesuai, Klein dihadapkan pada 3 pilihan. Dia bisa menjadi penulis dengan menjadi plagiator. Namun, identitasnya sensitif, jadi semakin terkenal dia, semakin banyak masalah yang harus dihadapinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyerah tanpa keinginan. Pilihan kedua adalah menjadi reporter berita. Pekerjaan ini dianggap cukup layak di zaman ini. Namun, lamaran pekerjaan mengharuskannya menyertakan ijazah pendidikan dan dokumen lainnya. Klein tidak berdaya dalam hal itu. Akhirnya, dia memilih pekerjaan ketiga. Detektif swasta. Ini juga alasan mengapa dia memakai nama palsu. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.